Domo, konnichiwa, konbawa, minasan. Nama saya Hadian Eka Saputra dari Prodi Sastra Jepang di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di video ini, kita akan belajar bahasa Jepang dasar, khususnya kalimat tunggal. Materi yang akan saya sampaikan hari ini bersumber dari buku Bahasa Jepang Dasar 1 karya Su Iwana Sensei. Buku ini akan lebih mudah dipahami oleh pelajar Indonesia karena penjelasannya yang langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Jadi lebih simpel dari Minane Nihongo dan akan lebih cepat dan mudah dipahami oleh pelajar bahasa Indonesia untuk pemula. Jadi sebelum masuk ke struktur kalimat Jepang, kita pahami dulu apa itu kalimat tunggal. Dalam bahasa Indonesia, kalimat tunggal adalah kalimat yang punya satu subjek dan satu predikat. Contohnya adalah saya guru, saya guru, dan saya sebagai subjek dan guru sebagai predikat. Itu ya teman-teman. Jadi di bahasa Jepang juga punya bentuk yang mirip. Di pola bahasa Jepang untuk kalimat tunggal menggunakan wa des, wa des. Hai. Contohnya, watashi wa iwana desu. Watashi wa iwana desu. Watashi sebagai saya atau subjek, iwana sebagai nama saya atau predikat, dan des adalah kalimat akhir agar lebih sopan. Itu ya teman-teman. Tapi ada yang harus kita ketahui dan perlu diingat ya teman-teman. Dalam bahasa Jepang, kalimat bisa tetap sah walaupun tanpa subjek, selama konteksnya jelas ya. Juga dalam percakapan sehari-hari, kalimat sering disingkat seperti watashi wa gakusei desu. Disingkat menjadi gakusei desu karena kebanyakan dari orang Jepang tidak menggunakan subjek dalam kalimat mereka. Keduanya bisa dipakai tergantung situasi. Oke, sekarang kita berpindah ke kalimat negatif dewa arimasen. Jadi ini masih sama kalimat tunggal tapi bentuknya negatif. Seperti jika kalian ingin bilang kalimat negatif dalam kalimat tunggal, gampang, tinggal tambahin dewa arimasen yang artinya bukan. Seperti contoh, watashi wa gakusei dewa arimasen, yang berarti saya bukan murid. Saya sebagai subjek, gakusei sebagai predikat, dan dewa arimasen sebagai bukan, di penolakan atau negatif. Jadi jika orang Jepang biasanya tanpa subjek ya teman-teman, jadi gakusei dewa arimasen. Jadi secara otomatis kita sendiri yang bilang akan menjadi subjek dari kalimat tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman. Namun dewa arimasen itu biasanya digunakan untuk kegiatan yang formal ya teman-teman, seperti pidato atau bahasa tulis dan lain-lain. Jika ingin yang lebih friendly, kita bisa pakai ya arimasen, atau lebih friendly lagi janai. Seperti contoh, watashi wa gakusei janai desu, atau watashi wa gakusei ja arimasen. Itu biasanya lebih tidak formal ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat tanya dalam kalimat tunggal. Seperti jika kalian ingin bertanya sesuatu, tinggal tambahkan ka di akhir kalimat. Gampang ya? Seperti contoh, anata wa gakusei desu ka? Jadi, partikel ka di akhir kalimat biasanya menunjukkan untuk ketidakpastian atau ingin tahu. Dan cara ngomongnya juga ada nih teman-teman, dengan menaikkan nada intonasi di akhir kalimat seperti anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Dan jika kalian ditanyai pertanyaan oleh orang Jepang, kalian bisa menjawabnya dengan kalimat simpel seperti hai atau iye. Jika kalian setuju, kalian bisa menggunakan hai, atau jika kalian menyangkal, kalian bisa menggunakan iye. Hai, mudah ya teman-teman. Nah, saya beri contoh ya teman-teman. Jika kalian ditanya anata wa gakusei desu ka? Kalian bisa jawab hai.
watashi wa gakusei desu, atau artinya ya, saya adalah murid. Atau jika kalian bukan murid, kalian bisa menyangkal dengan iye, watashi wa gakusei ja arimasen, atau watashi wa gakusei de wa arimasen. Seperti yang kita pelajari tadi ya teman-teman. Jika negatif tinggal ditambahi de wa arimasen atau ja arimasen. Gitu teman-teman, mudah kan? Oke, tadi kita sudah belajar wa des, wa dewa arimasen, wa jaya arimasen, wa des ka. Nah, sekarang kita belajar mu des, mu des. Nah, ini juga gampang ya teman-teman. Artinya mu ini adalah juga. Jadi partikel mu ini bisa digunakan untuk menggantikan partikel wa jika predikat sama dengan predikat dari kalimat sebelumnya. Saya kasih contoh ya. Watashi wa gakusei desu. Eko-san mo gakusei desu. Jadi artinya saya adalah murid, Eko juga murid. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kasih contoh lain. Watashi wa sensei desu. Iwana-san mo sensei desu. Hai, begitu teman-teman. Baik, jika sudah dapat dipahami, kita akan berpindah ke partikel no. No biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Seperti contoh, watashi no hon desu. Watashi no hon desu. Jadi, perbedaan dari bahasa Indonesia ini dari peletakan kata benda yang menerangkan dan diterangkan. Jika bahasa Indonesia, contohnya buku saya. Buku saya. Jadi yang diterangkan itu di depan, lalu yang menerangkan itu di belakang. Berbeda dengan bahasa Jepang, yang menerangkan di depan dan diterangkannya di akhir. Seperti watashi no hon desu. Watashi no hon desu, yang artinya buku saya. Oke, saya kasih contoh lagi ya teman-teman yang lebih kompleks, biar nanti nggak bingung jika ada soal yang lebih sulit. Jadi kalau mau mengartikan, saya adalah mahasiswa di Universitas Untak. Gimana bilangnya? Gampang. Untuk subjeknya tetap di depan, yang dirubah cuman siswa Universitas Untak. Nanti itu dibalik teman-teman. Jadi watashi wa Untak daigaku no daigakusei desu. Gitu. Jadi saya kasih contoh lain ya biar nggak bingung. Watashi wa Nihongo Gakka no Gakusei desu. Nah, gimana nih mengartikannya? Gampang. Untuk watashi tetap di depan ya, saya. Jadi yang dibalik cuma di predikatnya ini. Nihongo Gakka no Gakusei desu. Jadi murid jurusan bahasa Jepang. Nihongo Gakka no Gakusei desu. Baik teman-teman, setelah kita belajar banyak tadi, sekarang kita memasuki perkenalan. Kalian pastinya sudah bisa perkenalan ya, tapi di sini saya akan membagikan cara perkenalan yang baik dan benar nih. Yang pertama-tama yaitu kalian harus salam terlebih dahulu, seperti Ohayo gozaimasu, konnichiwa atau konbawa. Setelah itu, kalian bisa ucapkan hajimashite. Lalu setelah hajimashite yang artinya pertama-tama dalam bahasa Indonesia, kalian bisa ucapkan nama, umur, pekerjaan, status, atau data-data penting kalian ya. Setelah itu, kalian bisa ucapkan dozo yoroshiku onegaishimasu di akhir kalimat, yang berarti senang bisa berkenalan dengan Anda. Saya akan kasih contoh dikit ya untuk perkenalan. Seperti ini. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Hardian Eka Saputra desu. Untak Surabaya Daigaku no Nihongo Gakka no Daigakusei desu. Surabaya kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Yata, sekarang kita sudah di penghujung video dan saatnya kita sesi latihan. Saya akan tampilkan soalnya untuk latihan ya. Berikut. Jadi saya akan pilih
soal tentang partikel. Saya kasih contoh, Rei. Anata wa eko-san desu ka? Hai, watashi wa eko desu. Jadi kalian tinggal isi partikel yang kosong di kalimat tersebut. Baik, nomor 1. Yamada-san, nani-nani, untak, nani-nani, sensei desu. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, kotae wa Yamada-san wa untak no sensei desu. Suzuite wa 2番。Tanti-san nani-nani gakusei desu. Eko-san nani-nani gakusei desu ka? Hai, jawabannya dihitung countdown 1 sampai 5. Ya, jawabannya adalah Tasti-san wa gakusei desu. Eko-san mo gakusei desu ka? Ya, jadi artinya Tanti-san adalah murid. Apakah Eko-san murid juga? Itu teman-teman. Lanjut ke nomor 3 ya. Ari-san nani-nani Nihonjin nani-nani. Lalu Henji wa nani Indonesia Jin. Hai, saya beri waktu 5 detik ya teman-teman. Oke, jawabannya yang benar adalah Ari-san wa Nihonjin desu ka? Lalu Henjinya Iye, Ari-san wa Indonesia Jin desu. Hai, begitu ya teman-teman. Lalu Yongbang, watashi nani-nani namae wa Rina desu. Saya kasih waktu 5 detik juga ya. Oke, jawabannya adalah watashi no namae wa Rina desu. Sama seperti kasus no tadi ya. Jadi harus yang menerangkan dulu lalu diterangkan. Jadi tidak terbatas subjek saja yang bisa digabungkan oleh no. Predikat juga bisa, keterangan juga bisa, objek juga bisa. Jadi, contohnya, watashi no hon wa anata no hon de wa arimasen. Udah jelas ya? Jadi watashi no hon satu subjek dan kimi no hon itu satu predikat. Jadi satu frasa ya. Jadi satu frasa. Jadi jika digabung membentuk kalimat. Itu teman-teman. Hai, nomor 5 ya, saya bacakan. Anata nani-nani namae nani-nani Tanti-san desu ka? Lalu Henjinya Iye, watashi no namae nani-nani Eko desu. Hai. Jawabannya apa ya teman-teman? Saya kasih waktu 5 detik. Oke, untuk jawabannya yang benar adalah Anata no namae wa Tanti-san desu ka? Terus Henjinya Iye, watashi no namae wa Eko desu. Hai, begitu teman-teman. Lanjut nomor 6 ya, untuk nomor yang terakhir. Ayumi-san wa IMC nani shain desu ka? Iye, IMC no shain nani KSC nani shain desu. Hai, Henjinya apa ya kira-kira? Saya kasih waktu 5 detik. Oke, sekarang kita lihat jawabannya benar apa. Tada! Ayumi-san wa IMC no shain desu ka? Iye, IMC no shain de wa arimasen. Atau ja arimasen. KSC no shain desu. Nah, seperti itu teman-teman. Dari jawaban ini kita tahu kalau orang Jepang biasanya menjumpai
subjeknya ya, harusnya kan iye ayanshi no sain dewa arimasen, watashi wa kaeshi no sain desu. Nah, jadi watashinya sudah disembunyikan ya, karena itu udah gak dipakai lagi untuk kalimat kaiwa ya. Seperti itu teman-teman. Hai, sugoi desu ne, minasan jouzu desu. Hari ini kita sudah belajar banyak ya, dari kalimat tunggal, kalimat dasar, kalimat tanya, kalimat negatif, perkenalan, dan lain-lain ya. Jadi, minasan jangan lupa untuk tetap latihan dan mata nih.